Shalom, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Dwi Budi Cahyono melalui channel Bina Sabda. Sebuah channel di mana kita bisa belajar dan bertumbuh bersama-sama di dalam firman Allah. Kiranya anugerah Allah tetap melimpah dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga kita bisa memulihkan nama Allah dalam pekerjaan dan hidup kita. Saudara cinta Tuhan, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pembahasan selanjutnya tentang etika harta benda, dan saat ini kita akan membahasnya dalam harta benda dan problematikanya. Harta benda dan problematikanya. Seperti telah saya jelaskan pada pelajaran lalu bahwa hari ini kita akan membahas harta benda dalam problematikanya. Ayat yang menjadi dasar pelajaran kita terambil dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 hingga pasal 6 ayat yang kedua. Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 hingga ayat 6 pasal 6 ayat kedua. Saya akan membacanya bagi kita sekalian. Pengkhotbah 5 ayat 9 sampai 6 ayat kedua. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uangnya, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tidak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan, sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kesesalan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah kebahagiaannya. Setiap orang yang dikaruniakan Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima kebahagiaan dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Ada satu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniakan Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan sesuatu pun yang diinginkan. Tetapi orang itu tidak dikaruniakan kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara cinta Tuhan, begitu panjang pembacaan kita dan pelajaran kita menjadi dasar bagi kita untuk hidup dengan baik dalam menghargai harta benda, mengelola harta benda, menempatkan harta benda pada posisi yang tepat dan benar di hadapan Allah dan sesama. Saudara kasih Tuhan, pada saat ini kita akan membahas seperti yang kita pelajari tadi tentang harta benda dan problematikanya. Ada beberapa poin yang kita akan pelajari. Pertama, kita akan melihat dulu dalam kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo dalam kondisi dia merenungkan arti kehidupan. Ternyata dalam perenungannya dia menemukan sebuah kenyataan yang sangat ironis, yaitu apa? Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini ada kesia-siaan. Kesenangan pun kesia-siaan, kekayaan pun kesia-siaan, kemuliaan pun kesia-siaan, segala sesuatu kesia-siaan. Yang ada justru sebaliknya, dalam kesia-siaan itu
Justru hal-hal yang ada dalam dunia ini menekan hidup manusia. Saudara-saudara dikasih Tuhan, maka Salomo menempatkan pada bagian terakhir dalam tulisannya pengkhotbah terakhir, Allah akan membawa kepada pengadilan. Hal yang terpenting adalah takut akan Tuhan, karena segala sesuatu adalah karunia Allah. Dalam ayat yang kita baca tadi jelas dikatakan karunia Allah, karunia Allah. Saudara, marilah kita memahami secara komprehensif, secara menyeluruh dan secara tepat tentang harta benda. Mengapa harta benda itu memberikan persoalan-persoalan, problem-problem dalam hidup manusia? Mengapa? Dalam pembahasan ini kita akan coba meneropong ataupun memahami dalam aspek kitab pengkhotbah. Kitab pengkhotbah menjelaskan hal segala sesuatu adalah sia-sia. Mengapa sia-sia? Karena apapun harta benda yang kita miliki sebenarnya tidak bernilai kekal. Kesia-siaan juga menjelaskan bahwa segala sesuatu yang kita miliki dalam harta benda itu justru menjadikan sebuah ironi bahwa manusia tertekan, manusia mengalami kepedihan, manusia mengalami penderitaan, manusia justru terbawa kepada arus dia sendiri tidak menikmati kekayaan walaupun dia berlimpah dengan kekayaan. Maka dalam harta benda dan problematikanya kita akan belajar satu persatu apa yang menjadi problem-problem apabila manusia memiliki kekayaan yang besar. Yang pertama, problemnya adalah tidak akan puas. Dalam ayat yang pertama, ayat yang ke-9 dan ayat ke-10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Tidak akan puas. Problem manusia di dunia ini tidak pernah puas. Sifat sejati manusia adalah ketamakan. Kalau kita belajar di dalam Kejadian pasal 3 tentang etika harta benda, justru harta benda itu menjadikan manusia jatuh. Justru harta benda itu buah yang baik dan yang jahat yang dilarang oleh Tuhan dalam arti yang besar itu justru menjadikan dia jatuh. Mengapa? Yang satu itu yang dilarang Tuhan itu menjadikan manusia itu karena tamak. Bukankah hidup manusia lebih cenderung dikuasai dengan ketamakan, ketidakpuasan? Kalau kita bertanya kepada seseorang, berapa uang yang sangat engkau perlukan dan berapa besar uang yang memuaskan engkau, tentu tidak akan ada orang yang katakan eksak ataupun valid di dalam ukuran. Manusia seringkali cenderung tidak pernah puas walaupun dia memiliki segala sesuatu. Ketamakan menjadikan manusia tidak puas. Kekayaan dan kekayaan menjadikan orang tidak puas. Itulah problema. Semakin kaya justru dia semakin tidak puas. Semakin kaya dia justru semakin terus mencari dan ingin menguasai segala sesuatu dalam hidupnya. Ini problem pertama. Problem kedua, harta benda atau kekayaan atau kemakmuran justru menjadikan dia tidak bisa tenang dalam hidupnya. Coba perhatikan di sini. Ayat yang ke-11, enak tidur orang yang bekerja, baik makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekayaan orang kaya sekali-kali tidak akan membiarkan dia tidur. Saudara cinta Tuhan, di sini problem sekali. Mengapa justru dengan kekayaan, dengan kelimpahan, manusia tidak bisa tidur, tidak dapat bisa tenang? Itu menolong kita, memberitahu kepada kita seperti kata Tuhan Yesus, di mana hartamu berada, di situ hartamu berada. Di mana hartamu berada, di situ hidupmu berada. Manusia dibelenggu dengan satu ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan akan kehilangan hartanya. Makanya walaupun dia memiliki segala sesuatu yang dimiliki, kenikmatan, makanan enak, tidak dapat menjadikan dia tenang tidur. Inilah problem. Kita banyak menjumpai hal demikian. Yang kedua. Yang ketiga, mengapa harta benda justru menjadikan problem? Ayat yang ke-12, ada kemalangan yang menjadikan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Mengapa harta benda menjadikan dia celaka?
Mengapa harta benda menjadikan dia justru merasa tertekan? Ini pertanyaan penting, saudara. Karena dia tidak pernah rela dan tidak pernah mau kehilangan. Yang menjadikan tertekan manusia akan hartanya adalah dia tidak mau semua yang dimilikinya hilang, lenyap, ataupun diambil orang. Justru itulah tindakan yang terjadi, manusia tertekan oleh karena hartanya. Saudara cinta Tuhan, banyak orang diincar, banyak orang diintai oleh para penjahat yang ingin mengambil harta. Coba orang miskin, dia tidur senang-senang, dia tidur dengan nyenyak, mungkin rumahnya tidak dikunci. Kenapa? Tidak ada sesuatu yang perlu dijaga. Tapi orang kaya, mungkin dalam rumahnya ada CCTV, ada penjaga, ada yang macam-macam lainnya yang menjaga hartanya. Sebenarnya bukan menjaga dirinya, tapi menjaga hartanya. Inilah poin penting problematika harta dalam kehidupan manusia. Justru harta itu menjadikan manusia celaka. Saudara cinta Tuhan, lalu kita lanjutkan di sini. Apa problem daripada harta bagi manusia? Problem di sini adalah ayat yang ke-13. Kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tidak ada satupun ada padanya untuk anaknya. Kekayaan binasa oleh kemalangan. Saudara, apabila hidup kita dipenuhi dengan sebuah ketamakan, hidup kita dipenuhi dengan orientasi yang mengarah kepada harta, kita akan malang sekali. Karena kita dibelenggu, dikuasai, diperbudak oleh harta. Hari-hari kita berpikir tentang hal itu. Hari-hari kita terus mencari akan itu. Tidak akan pernah puas. Kita melupakan segala sesuatu. Mungkin melupakan keluarga, mungkin melupakan anak, bahkan terjadi adalah melupakan Tuhan. Ini kemalangan dalam kehidupan manusia. Di saat manusia melupakan Tuhan karena hartanya. Bukannya banyak orang menjual dirinya, menjual hidupnya oleh karena harta, menjual imannya oleh karena harta. Itulah kemalangan yang besar. Setelah cinta Tuhan, selanjutnya kita lihat apa yang menjadi problem dalam kehidupan manusia oleh karena hartanya. Dikatakan di sini bahwa kalau kita melihat pada pasal 6 ayat yang kedua, oleh orang yang dikaruniakan Allah kekayaan harta dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diinginkan, tetapi orang itu tidak dikaruniakan kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Saudara, karunia Allah ini menekankan poin yang paling dasar, paling basic. Kalau Allah tidak memberikan karunia untuk menikmati, seberapa besar harta kita tidak bisa menikmati, kita tidak bisa enjoy, kita tidak dapat memilikinya kalau Allah tidak mengaruniakannya. Justru dikatakan di sini orang lain yang menikmati harta kita. Selain dikasih Tuhan, artinya apapun dalam hidup kita, kalau Allah tidak menciptakan, meng-create untuk kita, mengaruniakan untuk kita, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan untuk mengerjakan harta, sia-sia. Kenapa? Kalau Allah tidak mengaruniakan harta, kekayaan, dan kenikmatan, tidak bisa kita nikmati. Inilah problem, saudara. Dasar hal yang kita ingat. Segala sesuatu adalah karunia Allah. Makanya di dalam ayat yang ke-18, 17, 18 katakan, karunia Allah kepadanya itulah kebahagiaan. Artinya, meskipun seandainya kita sangat memiliki sedikit harta ataupun uang, tapi kalau Allah memberikan kebahagiaan, sukacita, kita bisa menikmatinya. Kita bisa merasa kebahagiaan sempurna dengan harta yang kecil, sedikit, dengan kekayaan yang tidak besar. Arti semuanya adalah karunia. Harta memiliki problem kalau Allah tidak mengaruniakan. Itu bagian terakhir. Ada satu hal yang kita bisa jumpai. Banyak
di tempat-tempat yang kita lihat, tempat-tempat wisata atau pelancongan, kita bisa menemukan sebuah rumah yang begitu besar, tetapi pemiliknya tidak pernah ada di situ. Pemiliknya tidak pernah menikmati. Yang menikmati adalah para pembantu atau orang-orang upahannya. Hari-hari membersihkan, hari-hari menikmati apa yang ada, tapi pemiliknya tidak pernah tinggal di situ. Di suatu kota di mana saya dulu pernah belajar sekolah teologi atau seminari, yaitu Batu Malang, saya di sana menemukan dan melihat banyak rumah-rumah besar, banglo, tetapi yang tinggal di situ adalah para pembantu. Saya perhatikan mereka sangat enjoy dengan rumah itu, digaji lagi, diberikan upah untuk menjaga, merawat, dan menikmati isinya. Pemilik dari rumah itu datangnya sekali-kali, mungkin waktu hari cuti, hari libur, atau hari Sabtu, Minggu. Tidak setiap hari, tapi yang memiliki justru orang lain. Saudara cinta Tuhan, poin-poin ini menolong kita, saudara. Kalau Tuhan tidak mengaruniakan, kita tidak bisa menikmati. Maka daripada itu, ukuran sebuah kepuasan itu bergantung daripada kita melihatnya dari aspek Allah saja. Kalau Allah memberikan ukuran puas, dengan anugerahnya kita puas. Kalau Allah katakan tidak, seberapapun kau miliki, engkau tidak akan pernah menikmati kepuasan. Itu poin yang terakhir. Maka daripada itu, saudara dikasih Tuhan, mari kita merenungkan dalam hari ini. Harta justru bisa menjadikan problem dalam hidup kita. Pertanyaannya, lalu apakah orang kaya itu berdosa? Tidak berdosa. Apakah orang percaya tidak boleh kaya? Boleh. Tapi pertanyaan itu bisa dijawab dengan satu pengetahuan yang bijaksana, yaitu apabila kita menempatkan itu dalam anugerah Allah, dalam karunia Allah, dalam kehendak Allah, maka kita akan tepat. Sebab kalau kita tidak melakukan hal itu, kita tidak menempatkan posisi itu, semua sia-sia. Seperti kata pengkhotbah, segala sesuatu sia-sia. Saudara cinta Tuhan, mari kita ketahui bersama-sama dan kita belajar kembali. Apa arti kepuasan? Kepuasan apabila Allah memberikan anugerah untuk kita menikmati. Kepuasan apabila kita menikmatinya dalam karunia-Nya. Saudara cinta Tuhan, kiranya pelajaran hari ini meneguhkan kita kembali, dan semakin kita memiliki sikap yang bijaksana terhadap harta yang kita miliki. Bersyukur apabila kita diberikan karunia memiliki banyak harta. Tapi ingat, panggilan utama dalam pelajaran etika harta benda yang lalu, kita harus berbagi. Harta benda, manusia dan sesama mendorong kita memiliki satu konsep bahwa kita harus berbagi. Karena dalam aspek yang besar, kita tahu itu milik Allah, kita tahu menjadi bagian komunitas manusia yang besar, kita tahu bahwa kita harus berbagi sebagai sebuah keseimbangan, dan kita tahu kita harus memberikan untuk kemuliaan nama Allah. Maka daripada itu, kita harus menempatkan posisi yang benar tentang harta ini. Bersyukurlah kalau Anda memiliki banyak berkat, harta dan kekayaan. Tapi ingat, panggilan utama kita, coram Deo et benedicere. Di dalam harta kita bertanggung jawab di hadapan Allah untuk kemuliaan nama-Nya. Di dalam harta kita bisa memberkati sesama. Itulah coram Deo et benedicere. Kiranya kita diberkati lagi melalui pelajaran-pelajaran ini, dan kita bersyukur kita telah menyelesaikan tentang etika harta benda. Banyak lagi pembahasan tentang etika harta benda dalam kitab suci kita, tapi saya hanya memberikan 5 contoh saja. Saudara bisa mengeksplor sendiri pelajaran kitab suci dengan menggali tentang apa yang harus dilakukan, sikap apa dan bagaimana terhadap harta benda, sehingga kita bisa memuliakan Tuhan dan kita sungguh-sungguh dapat menjadi berkat dalam segala hal. Saudara-saudara, kita akan bertemu lagi dalam pelajaran-pelajaran berikutnya dengan tema-tema yang lain. Kiranya Tuhan memberkati dan berjumpa kembali dalam pelajaran yang lain. Shalom, Tuhan memberkati.